Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumi Oktarima dengan NIM 2030202234. Video ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Khairawati MAG. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang pertama, yaitu 5 jenis media pembelajaran dan masing-masing contohnya. Pertama yaitu media visual, yang mana media ini mengandalkan indera penglihatan. Contohnya adalah buku, majalah, koran, dan poster. Kedua yaitu media audio, media yang menyalurkan pesan suara dari sumber pesan ke penerima pesan melalui indera pendengaran. Contohnya adalah radio. Ketiga yaitu media audiovisual, adalah media yang dapat menampilkan berupa gambar dan suara, contohnya adalah televisi. Kemudian keempat, media multimedia adalah media yang ditampilkan dan disajikan secara lengkap, contohnya adalah internet. Dan yang kelima yaitu media realita, yaitu media yang nyata yang ada di lingkungan alam, contohnya adalah hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan. Kedua, yakni kriteria pemilihan media pembelajaran, yang mana pertama yaitu jelas dan rapi. Media yang ditampilkan itu harus jelas, rapi, baik itu berupa gambarnya, suaranya, maupun tulisannya. Kedua yaitu menarik dan bersih. Bersih di sini diartikan tidak ada gangguannya dalam penampilan media itu. Kemudian harus menarik perhatian agar termotivasi siswa itu dalam memahami materi yang disampaikan. Ketiga yaitu cocok dengan sasaran. Maksudnya ialah media ini harus sesuai dengan sasaran yang dituju. Misalkan ke anak SD atau ke anak SMP, ke SMA, maka harus sesuai dengan sasarannya. Keempat yaitu relevan dengan topik yang diajarkan. Nah, media ini harus sesuai dengan materi pembelajaran itu, baik itu dari karakteristik isinya maupun penjelasannya. Kemudian yang kelima yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu harus sesuai dengan arah tujuan pembelajaran itu. Kemudian yang keenam yaitu praktek, luas, dan tahan, yang bersifat fleksibel. Yang dimaksud ialah dapat digunakan oleh siapa saja dan dimengerti oleh siapa saja. Kemudian ketujuh, berkualitas baik. Pastinya media pembelajaran itu harus berkualitas baik supaya dapat mendukung kegiatan belajar mengajar itu secara maksimal. Dan yang terakhir adalah ukuran sesuai dengan lingkungannya. Maksudnya adalah ukuran media pembelajaran itu harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Seperti contoh yang saya ambil adalah salah satunya media audiovisual. Kriterianya adalah pastinya harus berkualitas baik, jelas, dan rapi dalam pemaparan materinya, baik itu berupa gambarnya dan suaranya. Kedua yaitu menggunakan ilustrasi gambarnya itu harus sesuai dengan topik pembelajaran yang diajarkan. Ketiga yaitu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran agar tercapainya pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah cocok tidaknya pemilihan media yang ini dalam lingkungannya. Soal ketiga yaitu 4 langkah-langkah pengembangan dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan hal-hal yang akan dilakukan atau dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua yaitu penulisan naskah, yang di sini dapat diartikan sebagai pedoman tertulis yang berisikan informasi tentang bentuk visual yang akan ditampilkan. Kemudian ketiga yaitu proses produksi media pembelajaran, yaitu cara untuk menghasilkan atau membuat media, terutama pada media pendidikan. Terakhir yaitu evaluasi media, yang mana hal ini adalah kegiatan menguji dan mengetahui tingkatan dari keefektifan dan keefisienan media yang dirancang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.